Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Livianda dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori lipids. Yang pertama, ada definisi. Lipid adalah senyawa yang dapat disarikan dari sel dan jaringan oleh pelarut organik nonpolar. Lipid merupakan komponen tidak larut dalam air yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Lipid tersusun dari gliseril dan asam lemak. Lemak disebut juga lipid, adalah suatu zat yang kaya akan energi, berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ sehari-hari, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Yang kedua, ada penyusun lipid adalah trigliserida, yakni kumpulan ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Trigliserida penyusun utama. Panjang rantai asam lemak pada trigliserida yang terdapat secara alami dapat bervariasi, namun panjang yang paling umum adalah 6, 16, 18, atau 20 atom karbon. Penyusun lipid lainnya berupa gliserida, monogliserida, asam lemak bebas, lilin, dan juga kelompok lipid sederhana yang mengandung komponen asam lemak seperti derivat senyawa terpenoid atau isoprenoid serta derivat steroid. Di sini ada klasifikasi lipid didasarkan atas kerangka dasarnya menjadi lipid kompleks dan lipid sederhana. Golongan pertama dapat dihidrolisis, sedangkan golongan kedua tidak dapat dihidrolisis. Lipid sederhana adalah ester asam lemak dengan alkohol yang tidak mengandung gugus lain seperti fosfat atau gula dan tidak dapat disabunkan. Contoh lipid sederhana antara lain ada 3. Yang pertama ada lemak fat, merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua ada minyak atau oil, adalah lemak dalam keadaan air. Yang ketiga wax atau malam, merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Lalu di sini ada juga klasifikasi lemak diklasifikasikan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Di sini ada asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini yang rantainya hidrokarbon, pembentukannya tidak memiliki ikatan rangkap, padat di suhu ruang, dan kaya pada produk hewani seperti daging merah dan minyak nabati tertentu seperti minyak kelapa. Di sini untuk jenis-jenis asam lemak jenuhnya ada asam laurat, jumlah karbonnya 12, rumus molekulnya seperti ini. Dan yang kedua ada asam miristat, jumlah karbonnya 14, rumus molekulnya seperti ini. Yang ketiga ada asam palmitat, jumlah karbonnya 16, rumus molekulnya. Dan yang keempat asam stearat, jumlah karbonnya 18. Lalu ada asam lemak tak jenuh, yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Ini adalah jenis lemak yang ada dalam makanan dan termasuk lemak sehat. Lemak tak jenuh berbentuk cair pada suhu ruangan tetapi mulai mengeras saat didinginkan. Contoh asam lemak tak jenuh di sini ada dan rumus molekulnya. Lemak juga diklasifikasikan menjadi esensial dan non-esensial. Lemak non-esensial ini adalah jenis asam lemak yang dapat diproduksi oleh tubuh, berarti tubuh tidak memerlukan dari makanan. Asam lemak non-esensial memiliki 11 jenis, termasuk alanin, organin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, sistein, glutamin, glisin, dan lain-lain. Sedangkan lemak esensial
Ini jenis lemak sehat, tak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6 yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berfungsi optimal, namun tidak bisa diproduksi sendiri, sehingga harus diperlukan dari makanan seperti ikan, biji-bijian, dan minyak nabati untuk menjaga kesehatan jantung, otak, mata, serta fungsi kekebalan tubuh. Lalu ada klasifikasi lipid polar adalah jenis lipid yang memiliki bagian kepala hidrofilik atau sukar air dan ekor hidrofobik atau takut air, menjadikannya amfipatik dan merupakan komponen fundamental membran sel serta berfungsi penting dalam transportasi nutrisi, hidrasi kulit, dan penyisalan seluler. Golongan lipid polar ada 3, yaitu fosfolipid yang berikatan dengan fosfat, yang kedua ada glikolipid yang berikatan dengan komponen karbohidrat, yang ketiga ada proteolipid yang tersusun atas satu residu asam amino yang dihubungkan dengan asam atau alkohol rantai panjang. Yang selanjutnya ada lipid nonpolar, golongan senyawa organik berminyak yang memiliki rantai hidrokarbon panjang, membuatnya bersifat hidrofobik, takut air, dan tidak larut dalam air, tetapi sangat larut dalam pelarut nonpolar seperti ether atau klorofom. Kelompok lipid yang bersifat nonpolar atau tidak larut air yaitu alkana dan alkena. Yang kedua, alkana ini tersusun atas lebih dari 36 atom karbon berbentuk jenuh atau tak jenuh. Yang kedua ada lemak alkohol, merupakan alkohol alipatik dengan hidrokarbon jenuh atau tak jenuh dengan panjang 6-26 atom karbon. Yang ketiga ada lilin, merupakan ester dari asam lemak dan alkohol rantai panjang. Yang keempat sterol, ditemukan pada tanaman fitosterol dan hewan kolesterol. Yang kelima ada tokoferol, merupakan vitamin E yang ditemukan pada sumber minyak. Yang keenam ada trigliserida, tersusun atas gliserol dan asam-asam lemak. Di sini ada identifikasi. Yang pertama ada uji Sudan. Uji Sudan ini adalah uji untuk mengidentifikasi keberadaan lemak atau lipid di mana pewarna Sudan yang larut dalam lemak akan memberikan warna khas, yaitu merah atau oranye. Di sini ada gambar uji Sudan. Untuk cara kerjanya, ditambahkan 5 tetes reagen Sudan 4 pada tabung reaksi berisi sampel 1 mili air dan 1 mili minyak. Kocok dan amati perubahan warna. Sampel yang positif akan memiliki warna merah khas atau warna oranye. Untuk reaksinya sendiri ini itu tidak ada pemutusan ikatan, hanya pewarnaan saja. Pada uji Sudan ini tidak terjadi pemutusan ikatan. Sudan 4 hanya menempel pada bagian lemak karena pewarna ini larut dalam lemak. Jadi kalau sampel mengandung lemak, warnanya berubah menjadi merah atau oranye. Kalau tidak ada lemak, warnanya tidak akan berubah. Yang kedua, ada identifikasi uji saponifikasi. Ini reaksi hidrolisis lemak atau minyak yang menggunakan bahasa kuat seperti NaOH atau KOH untuk mengidentifikasikan lipid dapat membentuk sabun. Untuk cara kerjanya, masukkan NaOH 40% 10 mili ke cawan porselin, tambahkan 10 mili minyak kelapa, kemudian masukkan 10 mili etanol 70%, aduk et homogen, lalu panaskan selama 15 menit sampai terbentuk gumpalan. Kemudian tambahkan Aquades 10 tetes dan dinginkan, aduk et homogen. Kemudian ditambahkan dengan NaCl 0,1 m sebanyak 20 mili, kemudian saring dan campur. Di sini ada reaksi uji saponifikasi dan hasil sabun mandi padat dengan penambahan rumput laut, hasil reaksi saponifikasi. Di sini bagian yang diputus adalah ikatan atom C rangkap
O dari asam lemak dengan O pada gliserol. Setelah diputus, ikatan itu berubah menjadi gliserol bebas. Seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu, jadi setelah ikatan ester ini diputus oleh NaOH, diputus oleh NaOH, bagian asam lemaknya berubah menjadi sabun RCOONA. RCOONA itu seperti ini. Dan bagian gliserolnya terlepas menjadi gliserol. Intinya NaOH membutuhkan ikatan ester antara gliserol dan asam lemak. Setelah putus, asam lemak berubah menjadi sabun dan gliserol terlepas sebagai gliserol bebas. Lalu, di sini ada identifikasi uji akrolein untuk menentukan adanya gliserol. Gliserol merupakan sebuah komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida. Gliserol ditemukan untuk memiliki berbagai macam kegunaan dalam pembuatan berbagai produk dalam negeri, industri, dan farmasi. Gliserol memiliki bentuk murni yaitu bening, tidak berbau, dan kental. Lalu di sini ada cara uji akrolein. Sebanyak 2 mg gliserol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 gram KHSO4 yang telah digerus. Kocok etomogen lalu dipanaskan. Setelah sampel dipanaskan, gliserol mengeluarkan bau lain dan berubah warna menjadi bening kekuningan seperti ini. Untuk reaksinya sendiri ini, gliserol mempunyai gugus OH, mempunyai 3 gugus OH. Lalu saat dipanaskan dengan KHSO4 terjadi reaksi dehidrasi, yaitu gugus OH dan H gugus OH dan H akan lepas sebagai air, yaitu H2O. Lalu 2 gugus OH pada gliserol diputus dan dihilangkan sebagai molekul air. Intinya gliserol setelah dipanaskan dengan KHSO4, 2 gugus OH ini dilepas menjadi air. Setelah itu, sisanya berubah menjadi akrolein yang berubah berbau tajam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.